Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Chandra Randani Mkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Divide and Conquer pada perancangan sistem identitas penduduk berbasis fingerprint. Lupa saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Semoga kita diberikan kesehatan di pasca pandemi ini. Semoga pandemi benar-benar sudah usai. Baik, perkenalkan saya Diki Mulyadi, NIM 1221524, mahasiswa semester 1 Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Sistem Informasi. Pada kesempatan malam hari ini saya tidak sendirian, ditemani rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aga Perbawa, yang kedua ada Ujang Cahyono, yang ketiga ada Adrian Firdaus, dan yang terakhir ada Mia Sumiati. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh salah satu rekan saya yaitu Ujang Cahyono. Untuk Ujang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bang Diki Mulyadi ya atas waktunya dan sudah memberikan waktu untuk saya buat mempresentasikan ini jurnal ya. Yang pertama, selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa Bina Sarana Informatika dan selamat malam Pak Eka. Saya akan menjelaskan jurnal tentang penerapan algoritma Divide and Conquer pada perancangan sistem identitas penduduk berbasis fingerprint ya. Dan jurnal ini dirancang oleh David Sinandar, Pono Buni Marjoko, dan Harlianto Tanuzaza dari Universitas Tarumanegara Jakarta, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik ya, Universitas Atmajaya Jakarta, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Saya akan menjelaskan dengan sesingkat-singkatnya ya. Di sini ada dua statement, ada Inggris sama Indonesia. Saya akan membacakan Indonesianya saja, tapi dengan singkat. Yang pertama, abstrak. Identitas penduduk di Indonesia saat ini menggunakan bentuk fisik kartu, yaitu kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk itu berbentuk fisik, ini rentan terhadap kehilangan dan kerusakan yang dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah. Salah satu solusi utama diatur untuk selalu siap mendeteksi sidik jari setelah sidik jari dipindai menggunakan sensor sidik jari. Sensor mengubah pola sidik jari tersebut ke dalam bentuk teks sehingga dapat disimpan pada basis data. Pola teks tersebut digunakan oleh sensor untuk dibandingkan dengan pola teks sidik jari yang tersimpan dalam database. Dan untuk pendahuluan, identitas adalah keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seorang atau benda. Berdasarkan definisi tersebut, maka identitas tersebut setiap individu pasti memiliki ciri khusus yang dimiliki individu lainnya. Adanya identitas akan memberikan pemahaman bahwa setiap individu memiliki perbedaan dari ciri khas masing-masing. Indonesia menggunakan kartu tanda penduduk sebagai kartu identitas diri bentuk fisik KTP yang merupakan kartu sejauh ini dinilai masih memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan adalah rentan keamanan terhadap kehilangan, dapat rusak dan dapat hancur jika terkena musibah, yaitu banjir, kebakaran, dan sebagainya. Keamanan ini dinilai masih kurang dan bila ditinjau lebih jauh, bentuk identitas ini dapat digantikan oleh teknologi yang memiliki tingkat keamanan lebih seperti password, retina mata, sidik jari, atau DNA manusia. Untuk berdasarkan beberapa peristiwa yang terjadi seperti kebakaran yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa bentuk fisik dokumen identitas penduduk Indonesia saat ini masih memiliki resiko yang dapat membahayakan. Kajian pustakanya, sistem yang dirancang berfungsi untuk mengidentifikasi identitas dari penduduk menggunakan sidik
jari sebagai media pengenalan yang pada proses penyimpanan dan pencarian datanya menggunakan algoritma divide and conquer. Sistem ini menggunakan dua buah komputer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data atau database yang terhubung dalam menggunakan jaringan lokal nirkabel. Terdapat program utama pada salah satu komputer database. Input data dilakukan dari program utama dan data tersebut kemudian diolah. Proses pengolahan ini berkaitan dengan lokasi penyimpanan pada database. Setelah diolah, data kemudian disimpan pada salah satu database. Pada sistem ini dirancang oleh user harus menempelkan sidik jari pada pemindai sidik jari sesuai dengan ketentuan dan dicocokkan oleh sidik jari pemindai sidik jari. Data dari sidik jari tersebut dikirimkan ke data tampilan database atau dicocokkan. Pada proses pendaftaran data diri, user terlebih dahulu memasukkan input berupa sidik jari dari jempol kanan menggunakan alat finger scan sebanyak 4 kali. Setelah muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran sidik jari berhasil, maka user diminta untuk memasukkan seluruh identitas diri sesuai dengan tampilan yang telah tersedia. Data yang perlu didaftarkan adalah nomor induk kependudukan atau NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan sebagainya, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan foto. Dan juga pengambilan foto dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan kamera webcam yang telah tersedia pada komputer atau foto dapat diambil melalui media penyimpanan data eksternal. Dilanjutkan ke diagram blok. Perancangan sistem ini berfungsi untuk menjadikan sidik jari sebagai identitas diri seseorang. Oleh karena itu, diperlukan data berupa sidik jari dari orang tersebut. Sidik jari dimasukkan dengan menggunakan alat pemindai sidik jari yang terhubung dengan USB port pada komputer. Sedangkan data identitas diri dimasukkan dengan menggunakan komputer. Lanjut, algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer memiliki 3 alur bagian, yaitu alur divide, alur conquer, dan alur combine. Alur divide membagi-bagi masalah menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Alur conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif. Alur combine menggabungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Pembagian dilakukan pada objek masukan input yang berupa label, larik atau array, matrik, eksponen, dan objek lain tergantung pada masalah yang ada. Pada tiap sub masalah harus memiliki karakteristik permasalahan yang serupa dengan karakteristik masalah awal, sehingga metode divide and conquer dapat berjalan dengan baik pada persoalan yang diselesaikan dengan ulangan dengan memanggil dirinya sebagai rekursif algoritma. Dan ini ada data atau perancangan sistem identitas penduduk berbasis fingerprint, pengambilan, ya, ada rancangannya. Yang pertama, pemindai sidik jari, fingerprint scanner. Alat pemindai sidik jari, fingerprint scanner merupakan sebuah alat yang mampu membaca pola sidik jari yang disebut dermatoglyphics. Dermatoglyphics berasal dari bahasa Yunani derma berarti kulit dan glyphs yang berarti ukiran. Oke, Bang Ujang. Dan setelah ini, alhamdulillah saya sudah membacakan ya. Untuk yang kedua dilanjutkan kepada Bang Aga. Silakan Bang Diki ya sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Selamat malam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ujang Cahyono yang telah mempresentasikan
Lanjut untuk presentasi kedua, dilanjutkan oleh salah satu rekan saya juga, yaitu Aga Perbawa. Silakan, Aga. Baik, terima kasih Bang Diki. Dan juga terima kasih sebelumnya kepada Ujang, rekan saya. Saya izin share screen ya, buat menampilkan slide-nya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan tadi oleh rekan saya Ujang. Pemindai sidik jari atau fingerprint scanner. Alat pemindai sidik jari ini merupakan sebuah alat yang mampu membaca pola sidik jari. Diketahui bahwa pola sidik jari dari setiap individu berbeda, dan ada sebuah cabang ilmu yang mempelajari pola sidik jari yang disebut dermatoglyphs, yang berasal dari bahasa derma yaitu kulit dan glyph artinya ukiran. Ilmu ini meyakini bahwa sidik jari adalah cetak biru atau blueprint seseorang. Para ahli tertarik dengan sidik jari karena satu, sidik jari tiap orang berbeda-beda, yang kedua bersifat permanen, dan ketiga mudah diklasifikasikan dan diukur. Pembacaan pola sidik jari dilakukan dengan menggunakan alat pemindaian sidik jari. Menurut Henry Classification System, pola sidik jari dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu loop pattern, wall pattern, dan arc pattern. Berdasarkan pola-pola inilah, sidik jari dapat dibedakan secara umum. Namun ada alat pemindai sidik jari, pola ini tidaklah cukup untuk membedakan setiap jari yang ada. Alat pemindai sidik jari akan membentuk suatu pola unik yang disebut minutiae. Pola inilah yang akan digunakan oleh alat pemindai saat melakukan pencocokan. Ada beberapa teknik pembacaan sidik jari. Yang nomor 1, metode optis, merupakan metode yang menggunakan cahaya untuk merekam pola sidik jari, yaitu terdapat tempat untuk meletakkan sidik jari yang disebut scan area. Lalu hasil pantulan cahaya dapat ditangkap oleh alat penerima, selanjutnya menyimpan gambar ke dalam memori. Kelemahannya, scanning sangat tergantung pada kualitas sidik jari. Yang kedua, metode ultrasonik, merupakan metode yang menggunakan suara yang memiliki frekuensi sangat tinggi untuk menembus lapisan epidermal kulit. Suara tersebut dibuat dengan menggunakan transducer piezoelektrik. Setelah suara tersebut akan memantulkan energi dengan alat sejenis, pola pantulan dihasilkan menyusun citra sidik jari yang dibaca. Keunggulannya, pembacaan sidik jari dipengaruhi tangan dan permukaan yang kotor. Metode ini juga digunakan pada dunia kedokteran. Yang ketiga, metode kapasitansi, yaitu pembentukan citra sidik jari. Scan area berfungsi sebagai lempeng kapasitor dan kulit ujung jari berfungsi sebagai lempeng kapasitor lainnya. Adanya range atau gundukan dan valley pada sidik jari, maka kapasitas dari kapasitor masing-masing akan berbeda. Kelemahan pada metode kapasitan adalah adanya listrik statis pada jari setelah dilakukan pengukuran tanpa harus ditanahkan atau grounding untuk menghilangkan listrik statis ini. Yang terakhir, metode thermal, digunakan perbedaan suhu antara ridge dan valley pada sidik jari untuk mengetahui pola sidik jari. Metode ini dilakukan dengan menggosokkan ujung jari pada scan area. Bila ujung jari hanya diletakkan saja dalam waktu singkat, suhunya akan sama karena adanya proses keseimbangan. Modul program database dan jaringan. Pada perancangan sistem ini akan dibangun 2 buah database yang terpisah. Database pada sistem ini dibangun sebagai penerapan dari algoritma divide and conquer. Pemisahan database ini merupakan perwujudan dari algoritma divide and conquer, yaitu langkah divide, di mana prinsip kerja dari langkah ini yaitu pembagian masalah menjadi sub-sub masalah yang memiliki karakteristik yang mirip dengan masalah utama namun berukuran lebih kecil. Masalah utama menggunakan satu buah database. Waktu pencarian lebih memakan waktu. Pemisahan database dilakukan dengan memperkecil masalah utama, di mana sub masalah berkarakteristik sama dengan masalah utama, namun berukuran lebih kecil karena telah dibagi menjadi 2. Hasil pemisahan database ini dapat mempersingkat waktu pencarian, maka program tidak akan menelusuri database yang kedua. Pemisahan data dilakukan oleh program utama dengan mengidentifikasi nilai ganjil genap dari nomor induk pendudukan yang disimpan oleh user ketika mendaftarkan dirinya. Kemudian pada database ganjil atau database genap sesuai dengan hasil pengolahan yang dilakukan oleh program utama. Kedua buah database ini dihubungkan dengan jaringan lokal interkabel menggunakan pengaturan IP atau Internet Protocol. Program utama membaca pengaturan alamat IP dan teks file
config pada direktori yang sama sesuai program utama. Dilakukan agar operator dapat menyesuaikan alamat IP dari jaringan yang digunakan tanpa harus masuk ke dalam baris program utama. Pada file teks config ini terdapat dua perintah, yaitu server ganjil dan server genap. Pengaturan yang tersimpan pada file config antara lain jenis database, alamat IP, user ID, password, dan database. Database digunakan program utama tidak boleh dijalankan apabila salah satu database mengalami gangguan, tidak aktif, atau tidak dapat diakses. Dapat kita lihat pada tabel 1 berisi nama tipe dan database yang digunakan. Selanjutnya, modul program sidik jari identitas. Program sidik jari identitas disusun dengan menggunakan perangkat lunak Visual Basic 6.0. Program utama diatur untuk selalu berada dalam kondisi siap untuk mencocokkan sidik jari yang berada pada jendela utama. Program seperti pada gambar 3 ini. Dapat nama data dan tipe-tipe data seperti ID dengan tipe data begin, lalu tanggal lahir, tipe data tanggal, jenis kelamin pacar, agama varchar, hingga ke waktu dengan tipe timestamp. Dan ini ada contoh visual basicnya ya, terkait dengan sidik jari identitas penduduk pada gambar 3. Selanjutnya akan saya serahkan presentasinya kepada rekan saya Mia Sumiati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di stop dulu, Mi. Nggak ada suaranya. Pendaftaran sidik jari dan identitas. Pada proses pendaftaran sidik jari dan identitas, setelah seluruh identitas diisi lengkap, maka akan dilakukan pendaftaran sidik jari. Pada proses pendaftaran sidik jari, user hanya dapat mendaftarkan satu buah sidik jari saja dan dibutuhkan sampel dari sidik jari yang ingin didaftarkan sebanyak 4 kali. Sidik jari tersebut akan dikonversi oleh Flexcode SDK sedalam bentuk long text. Pada proses pengambilan sampel sidik jari sebanyak 4 kali, sidik jari yang digunakan haruslah sidik jari yang sama. Nah, di sini ada sukses apabila muncul pesan bahwa simpan berhasil. Ini menandakan bahwa data telah tersimpan di dalam database. Sebelum disimpan di dalam database, program akan membandingkan nilai dari NIC. Apabila NIC ganjil, maka akan dilakukan penyimpanan data ke dalam database ganjil. Dan apabila nilai NIC genap, maka penyimpanan akan dilakukan pada database genap. Nah, di sini ada gambar 6 contohnya. Merupakan tampilan dari jendela identitas di mana pada jendela tersebut user dapat mengisi data dirinya secara lengkap. Dan di sini ada gambarnya. Oke, kita langsung ke modul program penghitung waktu. Modul program penghitung waktu digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang diperlukan sistem dalam mendeteksi sidik jari dan berapa lama waktu yang dibutuhkan secara untuk menemukan identitas yang cocok. Modul program timer ini bekerja apabila template sidik jari yang di-scan terdeteksi atau data telah terdaftar di dalam database. Nah, di sini pada modul program timer terdapat 3 buah waktu yang akan ditampilkan, yaitu waktu load adalah waktu yang dibutuhkan oleh alat Flexcode untuk mendeteksi pola sidik jari, membuat template sidik jari, dan menampilkan gambar sidik jari.
Ada juga yaitu search time, waktu yang diperlukan program utama untuk mencocokkan nick pada sidik jari yang dipindai dengan nick yang terdaftar pada database. Total time yaitu waktu total yang diperlukan sistem untuk mengambil pola sidik jari sampai menemukan data yang diinginkan. Nah, ini tampilan modul program timer dapat dilihat pada gambar. Nah, ada tampilan modul program timer bisa dilihat. Kita langsung modul program pengambil gambar. Program pengambil gambar bekerja ketika user ingin mengambil atau memasukkan foto. Terdapat 2 tombol pilihan pada halaman registrasi identitas, yaitu tombol pilihan ambil foto dan masukkan foto. Pilihan tombol ambil foto digunakan untuk mengambil foto menggunakan web. Sedangkan pilihan tombol masukkan foto digunakan untuk memasukkan foto yang telah disimpan setelah diambil melalui webcam atau dapat memasukkan foto melalui media penyimpanan eksternal lainnya. Tampilan modul program pengambil gambar dapat dilihat pada gambar 8. Selanjutnya langsung aja dilanjut oleh Diki Mulyadi. Silakan Diki Mulyadi. Baik, terima kasih untuk Mia. Selanjutnya saya akan membacakan, tapi tolong di stop dulu share screen-nya, Mia. Baik, langsung saya lanjutkan, yaitu ke modul program pencetakan data. Identitas yang telah tersimpan dapat dicetak dengan menggunakan pilihan cetak data. Identitas dapat dicetak apabila user telah menyimpan identitas diri terlebih dahulu. Setelah tombol pilihan cetak data dipilih, maka akan muncul jendela cetak lembaran identitas penduduk yang menampilkan data yang siap dicetak. Mesin cetak atau printer harus terhubung dengan sistem untuk dapat melakukan cetak data. Tampilan jendela cetak lembaran identitas penduduk dapat dilihat pada gambar 10. Nah, ini gambarnya. Selanjutnya, modul program pengubahan identitas. Apabila user ingin merubah data, maka user harus mengakses data dirinya terlebih dahulu dengan menempelkan sidik jarinya pada alat pemindai sidik jari. Setelah muncul pemberitahuan bahwa sidik jari dikenal dan data ditemukan, program kemudian menampilkan identitas user. Kemudian user dapat mengubah data yang ingin diganti. Seluruh jenis data dapat diubah, kecuali nomor induk kependudukan dan pola sidik jari. Setelah selesai diubah, data harus disimpan dengan cara memilih tombol update data yang tersedia. Selanjutnya modul program bantuan. Modul program bantuan berfungsi apabila dibutuhkan data identitas dari diri seseorang, namun orang tersebut tidak dapat hadir untuk mengakses data dirinya. Apabila orang tersebut meninggal dunia, modul program dapat diakses dengan menekan tombol bantuan pada jendela utama. Tampilan tombol bantuan pada jendela utama dapat dilihat pada gambar 11. Ini gambarnya. Modul program bantuan ini hanya dapat digunakan oleh operator. Oleh karena itu, modul program ini dilengkapi dengan fungsi pengamanan password yang hanya diketahui oleh operator tersebut. Setelah tombol bantuan dipilih, maka akan muncul jendela bantuan pencarian identitas atau password. Tampilan jendela bantuan pencarian identitas atau password dapat dilihat pada gambar 12. Setelah password dimasukkan, maka akan muncul jendela yang memberitahukan bahwa password benar atau salah. Program bantuan bisa dilanjutkan apabila password yang dimasukkan operator benar. Kemudian muncul jendela bantuan pencarian identitas atau NIC. Operator wajib meminta nomor induk kependudukan dari data orang yang ingin diakses. Tampilan jendela nomor induk kependudukan dapat dilihat pada gambar 13. Setelah nomor induk dimasukkan, maka tombol mulai pencarian dapat ditekan untuk mencari apakah terdapat nomor induk kependudukan tersebut dalam database. Apabila nomor induk dari orang tersebut cocok, maka identitas dapat diakses dan dapat dicetak. Namun apabila nomor identitas kependudukan tidak ditemukan, maka tidak ada data ditampilkan. Hasil pengujian selanjutnya itu hasil pengujian dan analisis. Pengujian operasi koneksi database.
Pengujian operasi database dilakukan dengan menghubungkan kedua database pada satu jaringan yang sama dengan mendapatkan alamat IP pada file config. Ini yang terdapat pada dikategorikan program utama. Apabila alamat IP yang didapatkan pada file tersebut salah atau koneksi database mengalami gangguan, maka ketika program utama dijalankan, muncul pesan yang menandakan koneksi database belum terhubung. Gangguan jaringan penyebab error koneksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain. Yang pertama, penulisan alamat IP, nama database, ID, dan password database pada file teks config ini salah. Yang kedua, koneksi jaringan putus atau tidak stabil. Dan yang terakhir ada database belum diaktifkan. Pengujian operasi program sidik jari dan identitas. Pengujian dilakukan dengan melanjutkan program utama yang telah terhubung dengan database. Kemudian dilakukan pemindaian sidik jari pada alat pemindai sidik jari yang telah disediakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa apabila sidik jari dikenal, maka menampilkan pesan bahwa data ditemukan dan menampilkan waktu lama proses pencarian. Nomor induk kependudukan dan memindahkan jendela identitas yang menampilkan seluruh identitas diri. Apabila sidik jari tidak dikenal, hasil pengujian menunjukkan bahwa muncul pesan bahwa sidik jari tidak dikenal atau belum terdaftar, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran sidik jari dan identitas diri. Pengujian berikutnya dilakukan dengan pendaftaran identitas. User diwajibkan untuk mengisi seluruh identitas yang diminta. Apabila ada bagian yang belum terisi, maka muncul pesan bahwa masih terdapat bagian yang belum terisi. Pada bagian nomor kependudukan, user wajib mengisi bagian tersebut dengan data numerik. Apabila terdapat huruf pada bagian tersebut, maka muncul pesan bahwa nomor induk kependudukan wajib diisi oleh angka dan user tidak dapat melanjutkan untuk mengisi bagian berikutnya. Setelah seluruh data diisi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian penyimpanan data. Pengujian dilakukan dengan menekan tombol simpan data. Setelah tombol simpan data ditekan, muncul pesan bahwa simpan berhasil. Pengujian berikutnya dilakukan dengan melihat isi dari database. Apakah terdapat penambahan data sesuai dengan data yang disimpan atau tidak, dengan cara menekan tombol refresh data pada database. Pengujian operasi program pengambilan data terdapat dua buah pilihan pada pengujian program pengambilan data, yaitu pengujian tombol ambil foto dan pengujian tombol masukkan foto. Pengujian tombol ambil foto dilakukan dengan menekan tombol tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah tombol ambil foto ditekan, menampilkan jendela pengambilan foto yang mengaktifkan webcam dan memiliki 3 tombol, yaitu tombol format kamera, tombol ambil gambar, dan tombol keluar. Pengujian berikut dilakukan dengan menekan setiap tombol yang tersedia pada jendela pengambilan foto. Apabila tombol format kamera ditekan, maka muncul jendela video format menampilkan pilihan besar foto, jenis warna, dan ukuran besar file yang akan disimpan pada jendela video format. Pada bagian resolution, terdapat beberapa pilihan resolusi yang tersedia, antara lain 160 x 120 piksel, 176 x 144 piksel, 320 x 24 piksel, dan lain-lain. Dan pada bagian pixel depth, bits, dan compression terdapat 3 pilihan, yaitu RGB 24, 1424, dan YUY2. Kombinasi dari resolusi dan jenis pixel depth yang dipilih menghasilkan ukuran file yang bervariasi. Ukuran file yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 2. Nah, ukuran file foto yang dihasilkan sesuai resolusi gambar ke dalam pixel atau bit. Nah, ini contohnya. Pengujian berikutnya dilakukan dengan menekan tombol ambil gambar pada jendela pengambilan foto. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah tombol ambil gambar ditekan, muncul tampilan jendela yang digunakan untuk menyimpan gambar yang diambil. Terdapat 2 pilihan, yaitu save dan yang kedua cancel, untuk membatalkan menyimpan gambar. Penyimpanan gambar dapat dilakukan mencari gambar yang dapat digunakan, yaitu format JPEG dan bitmap. Pengujian operasi program pengubahan data. Pengujian operasi pengubahan data dilakukan dengan mengakses data sidik jari terlebih dahulu. Kemudian dilakukan penggantian pada keseluruhan data, kecuali pada
sidik jari dan nomor induk kependudukan tidak dapat diubah. Kemudian data disimpan dengan menekan tombol update data. Pengujian operasi program pencetak data. Pengujian operasi program pencetak data dilakukan dengan mengakses data terlebih dahulu dan menekan tombol cetak data. Hasil pengujian menunjukkan setelah tombol cetak data dipilih, muncul tampilan jendela baru yaitu jendela cetak lembaran identitas penduduk. Pada jendela cetak lembar identitas penduduk ini terdapat pilihan untuk mencetak data setelah menghubungkan mesin cetak atau printer terlebih dahulu. Pengujian operasi program bantuan. Pengujian operasi program bantuan dilakukan dengan menekan tombol bantuan yang terdapat pada jendela utama program. Tombol ini digunakan untuk memunculkan identitas seseorang apabila tersebut mengalami kecelakaan pada sidik jarinya yang telah didaftarkan, atau apabila orang tersebut meninggal dunia. Setelah tombol bantuan ditekan, hasil pengujian menunjukkan muncul tampilan jendela baru yang meminta user untuk memasukkan password. Apabila yang dimasukkan benar, maka muncul tampilan jendela baru yang meminta user untuk memasukkan nomor induk dari identitas orang yang ingin diakses, dan apabila password tidak benar, maka muncul pesan bahwa password salah dan tidak dapat mengakses identitas dikehendaki. Kemudian jendela bantuan tertutup dan kembali ke jendela utama program. Pengujian dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan sebanyak 6 kali dengan nomor induk masing-masing yang memiliki perbedaan. 3 buah nomor induk pertama yang akan diuji terdaftar dan 3 buah nomor induk yang akan diuji belum terdaftar. Hasil pengujian menunjukkan apabila nomor induk yang dimasukkan terdaftar, maka muncul pesan bahwa ditemukan. Kemudian ditampilkan waktu pencarian dan jendela identitas beserta seluruh isinya. Hasil pengujian operasi program bantuan dapat dilihat di tabel 3. Nah, ini gambarnya. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adrian. Iya. Oke, nama saya Adrian. Saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal yang dibahas oleh teman-teman saya. Saya akan share screen dulu ya. Oke, saya mulai dari bab pengujian pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian. Pengujian dilakukan dengan mengukur waktu total pencarian terhadap banyaknya jumlah data yang tersimpan kepada kedua database. Waktu yang digunakan untuk melakukan pengukuran pada pengujian ini adalah waktu cari atau search time pada modul timer. Tabel 3, hasil pengujian berdasarkan nomor induk kependudukan pada modul program bantuan. Ada 6 nomor induk kependudukan. Dengan 3 hasil, data ditemukan, identitas ditampilkan. Dengan 3 hasil berikutnya, data tidak ditemukan, program bantuan tertutup. Pengambilan waktu ukur menggunakan 6 buah sidik jari berbeda, di mana 3 sidik jari pertama terdapat pada database ganjil, dan 3 sidik jari berikutnya terdapat pada database genap. Setiap sidik jari diambil sampel sebanyak 5 kali. Waktu yang terdapat dari 5 kali pengambilan sampel ini kemudian dirata-rata. Hasil pengukuran waktu pencarian sidik jari pada database genap dapat dilihat pada tabel 4, tabel 5, dan tabel 6, dan hasil pengukuran waktu pencarian sidik jari pada database ganjil dapat dilihat pada tabel 7, tabel 8, tabel 9. Dari hasil pengukuran dapat dilihat bahwa apabila data yang tersimpan semakin banyak, maka waktu pencarian data yang dibutuhkan akan semakin bertambah. Contohnya tabel 4, pengaruh dan jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari pertama pada database genap. Ada sidik jari yang tersimpan dalam kedua database per buahnya, ada 40 dengan waktu rata-rata pencarian 0,36 detik, 80 dengan rata-rata 0,37 detik, 120 dengan rata-rata 0,41 detik, 160 dengan rata-rata 0,53 detik, 200 dengan rata-rata 0,66 detik, 240 dengan rata-rata 1,27 detik. Tabel 5, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian, sidik jari kedua pada database genap. Sidik jari yang tersimpan pada kolom pertama 40 dengan rata-rata pencarian 0,3 detik, 80 dengan rata-rata 0,34 detik, 120 dengan rata-rata 0,36 detik, 160 dengan rata-rata 0,45 detik, 200 dengan 0,52 detik,
240 dengan rata-rata 0,83 detik. Tabel 6, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari ketiga pada database gemuk. Sidik jari kolom pertama 40 dengan rata-rata waktu pencarian 0,31 detik, 80 0,33 detik, 120 dengan rata-rata 0,34 detik, 160 dengan rata-rata 0,4 detik, 200 dengan rata-rata 0,51 detik, 240 dengan rata-rata 0,9 detik. Pada tabel 7, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari pertama pada database ganjil. 40 dengan rata-rata pencarian 0,29 detik, 80 dengan rata-rata 0,29 detik, 120 dengan rata-rata 0,36 detik, 160 dengan rata-rata 0,43 detik, 200 dengan rata-rata 0,58 detik, 240 dengan rata-rata 0,78 detik. Tabel 8, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari kedua pada database ganjil. 40 dengan rata-rata 0,28 detik, 80 dengan rata-rata 0,34 detik, 120 dengan rata-rata 0,37 detik, 160 dengan rata-rata 0,47 detik, 200 dengan 0,56 detik, 240 dengan rata-rata 0,76 detik. Tabel 9, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari ketiga pada database ganjil. 40 dengan rata-rata 0,3 detik, 80 dengan rata-rata 0,31 detik, 120 dengan rata-rata 0,32 detik, 160 dengan rata-rata 0,37 detik, 200 dengan rata-rata 0,52 detik, 240 dengan rata-rata 0,95 detik. Pengujian pengaruh teknik pencarian data terhadap waktu pencarian. Pengujian dilakukan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan waktu pencarian data ketika pencarian dilakukan dengan menggunakan algoritma divide and conquer dan ketika pencarian dilakukan dengan menggunakan metode sekuensial. Pada pengujian yang dilakukan dengan menggunakan dua algoritma divide and conquer, didapatkan waktu pencarian rata-rata dari 3 sampel sidik jari yang berbeda. Pengukuran serupa dilakukan pada database yang menggunakan metode sekuensial dan pada database tersimpan jumlah data keseluruhan yang sama dengan pengujian sebelumnya. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 10, tabel 11, dan tabel 12. Tabel 10, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari pertama pada database gabungan. 40 dengan rata-rata 0,49, 80 dengan rata-rata 0,51, 120 dengan rata-rata 0,56, 160 dengan rata-rata 0,51, 200 dengan rata-rata 0,77, 240 dengan rata-rata 1,69 detik. Hasil pengukuran pada program utama yang mengakses satu database, kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran pada program utama yang menggunakan dua database. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 13. Berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat bahwa adanya perbedaan waktu pencarian di mana dengan menggunakan algoritma divide and conquer, memiliki waktu pencarian lebih cepat dari metode sekuensial. Penggunaan algoritma divide and conquer memiliki waktu pencarian data yang lebih cepat, namun ditemukan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi waktu pencarian data ketika pengujian dari sistem ini dilakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain, koneksi jaringan yang stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, prosesor pada komputer database sedang mengerjakan hal lain sehingga pengerjaan jadi tidak optimal. Yang ketiga, komputer dan sensor sidik jari mengalami overheating sehingga memperlambat kerja prosesor dan mempengaruhi waktu pencarian. Yang keempat, lokasi komputer, pengakses, dan komputer database berjauhan dengan router sehingga sinyal melemah dan menghambat laju aliran data. Di sini ada tabel 11, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari kedua pada database gabungan. 40 dengan rata-rata 0,47 detik, 80 dengan rata-rata 0,49 detik, 120 dengan rata-rata 0,56 detik, 160 dengan rata-rata 0,53 detik, 200 dengan rata-rata 0,65 detik, 240 dengan rata-rata 1,44 detik. Tabel 12, pengaruh jumlah data terhadap waktu pencarian sidik jari ketiga pada database gabungan, 40 dengan rata-rata 0,48 detik,
80 dengan rata-rata 0,48 detik, 120 dengan rata-rata 0,53 detik, 160 dengan rata-rata 0,54 detik, 200 dengan rata-rata 0,86 detik, 240 dengan rata-rata 1,39 detik. Dan tabel 13, hasil perbandingan waktu pencarian. Sidik jari yang tersimpan dalam database 40 dengan rata-rata orang 1 0,49, orang 2 0,47, orang 3 0,48. 80 dengan rata-rata orang 1 0,51, orang 2 0,49, orang 3 0,48. 120 orang 1 0,56, orang 2 0,56, orang 3 0,53. 160 orang 1 0,51, orang 2 0,53, orang 3 0,54. 200 orang 1 0,77, orang 2 0,65, orang 3 0,86. 240 orang 1 1,69, orang 2 1,44, orang 3 1,39. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengujian dan analisis dari perancangan sistem kartu tanda penduduk berbasis fingerprint adalah seluruh fitur yang terdapat pada program Visual Basic yang meliputi operasi database, sidik jari dan identitas, pengambil gambar, pencetak data, dan operasi bantuan dapat berjalan sesuai dengan direncanakan. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa waktu pencarian pada program yang menggunakan algoritma divide and conquer lebih singkat bila dibandingkan dengan waktu pencarian dilakukan secara sekuensial. Namun, terdapat beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan. Sistem yang dibangun dapat menggunakan sidik jari sebagai media identitas utama dan sistem dapat bekerja dengan memanfaatkan algoritma divide and conquer. Di sini terdapat daftar pustaka. Yang pertama S.W. Jawasito, Kamus Bahasa Indonesia, Malang, CV Pengarang 999 PP 125. Yang kedua I.H. Misbah, Dahsyatnya Sidik Jari, Jakarta, Visi Media 2010, halaman 11. 3A. Pinandito, STMMT, Design and Analysis of Algorithm, Divide and Conquer Algorithm, PT IIK, Universitas Brawijaya. Yang 4. Brand Ivo, www.sidikjariindonesia.com, 17 Juni 2015, Rabu pukul 10.25 WIB. Yang 5. SC Classification of Fingerprints, PDF, 31 Mei 2015, Minggu pukul 09.15 WIB. Baik, segitu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akan mengembalikan kepada moderator Diki Mulyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Adrian Firdaus. Terima kasih juga buat rekan yang lain, Aga Perbawa, Ujang Cahyono, dan Mia Sumiati yang telah mempresentasikan artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Divide and Conquer pada perancangan sistem identitas penduduk berbasis fingerprint. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan di pasca pandemi. Semoga rekan-rekan semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.